Halo sahabat kompas.com, ketemu lagi sama Mr. Jambul. Kali ini Mr. Jambul lagi udah lama nih nggak ngadain Otopod ya, otomotif podcast. Nah kali ini memang spesial kompas.com menghadirkan Otopod karena memang lagi rame nih. Nah cuman saat ini ramenya bukan politik ya kan, tetapi seputar otomotif. Jangan diplesetin ya. Nah, kali ini Mr. Jambul lagi bersama Direktur Marketing Toyota Astra Motor, Bapak Anton Jimmy, yang akan membicarakan hal-hal hangat, saya bilang ya. Boleh ya, bilang hangat. Boleh ya? dong Mas Jambul. Boleh. Karena yang panas bukan otomotif, yang lain. Kita harus cari yang hangat lagi. Kita yang cari yang hangat-hangat. Iya. Lagi musim hujan ya Pak Anton ya. Oke, jadi sebenarnya gini. Ini saya mau nanyain, kalau kita runut ke belakang ya Pak Anton, dari tanggal kalau nggak salah tuh tanggal 20 Desember saatnya kita mau libur nih ya kan, walaupun media juga butuh libur ya Pak Anton ya, tapi libur kami terganggu gara-gara ada kabar bahwa ya ada masalah dengan Toyota brand, bukan Toyota ya, tapi Toyota brand yang luas karena dari Toyota Motor Corporation. Dan itu sampai hari ini tuh kayaknya nggak ada berhentinya gitu loh. Ada, kalau yang saya catat ini ada yang pertama pada saat tanggal 20 Desember itu ada berita masalah dengan Daihatsu. Nah itu pasti ada kaitannya juga. Lalu terus ada tentang mesin 1GD ya kan pada bulan Januari. Belum jeda berapa hari ada lagi recall BZ4X. Plus hari ini ada lagi recall yang diinformasikan oleh pihak Toyota Astra Motor untuk produknya lumayan nih. Ada Sienta, Avanza, Veloz, Vios, dan Yaris Cross. Nah bisa dijelasin nggak satu-satu? Mungkin dari tanggal 20 Desember ini karena yang saya lihat beritanya ini atau informasi yang diterima khususnya di sosial media ya. Kalau yang di media saya rasa semuanya udah mengerti. Kalau di sosial media ada yang bilang, wah nih Toyota lagi di ini masalah. Ini satu sama lain berkaitan. Sebenarnya gimana? Bisa dijelasin nggak Pak Anton untuk yang tanggal 20 Desember yang awalnya seperti apa sebenarnya? Terima kasih Mas Jambul. Saya rasa ini kesempatan yang baik ya sebenarnya untuk sharing ke Mas Jambul dan juga teman-teman penonton podcast hari ini gitu ya. Pertama yang perlu saya perjelas adalah antara isu homologasi atau sertifikasi gitu ya dengan isu recall ini adalah satu hal yang berbeda sama sekali. Oke. Memang seolah-olah itu adalah berhubungan dengan produk kami, tapi ini suatu hal yang berbeda. Nanti saya akan jelaskan lebih detail mengenai recall activity, tapi saya jelaskan dulu mengenai isu homologasi tadi yang di Desember itu. Jadi homologasi itu kan setiap negara mempunyai aturan masing-masing atau aturan main masing-masing gitu ya. Di Jepang, di Indonesia, di negara lain. Sebelum mobil itu dijual pastinya kan ada sertifikasi. Didaftarkan dulu ke pemerintah. Kalau di Indonesia kan ada namanya uji tipe dan lain sebagainya. Jadi kita mendaftarkan mobil ini, spesifikasi seperti ini, emisinya seperti ini dan lain sebagainya. Peraturannya berbeda-beda. Nah, berdasarkan dari penelitian di Toyota Group, karena tadi kalau bicara Daihatsu adalah bagian dari Toyota Group ya betul. Nah, ada penelitian di Toyota Group yang melihat bahwa ada beberapa hal masalah homologasi atau sertifikasi ini ada isu, tapi khususnya di domestik Jepang. Tapi karena isu ini cukup melibatkan banyak produk, termasuk produk yang similar gitu ya di Indonesia, waktu itu diputuskan oleh Toyota Group, termasuk diinformasikan ke kami untuk tolong karena ada isu ini kita stop dulu. Ya, jadi stop production, waktu itu ada 1 hari kita stop, untuk kita klarifikasi semua. Itu berlaku untuk semua negara? Berlaku untuk semua negara, tidak hanya untuk Indonesia. Dan juga bukan hanya untuk Jepang ya? Tidak. Berlaku pokoknya semua? Semuanya itu yang menjual Toyota atau hanya pabrikan-pabrikan Toyotanya? Ya, semua yang berhubungan dengan tadi yang produk-produk yang mereka itu semua dilakukan pengecekan gitu ya. Walaupun di Jepang sendiri dengan menggunakan pihak ketiga itu sudah dilakukan pengecekan semua gitu ya. Karena yang dipastikan, kenapa ini penting adalah berhubungan dengan safety dan quality dari kendaraan itu. Dan keselamatan customer adalah yang paling penting. Jadi sebelum
kita mengumumkan informasi itu, di Jepang juga semua produk-produk itu sudah dites ulang, safety-nya, mungkin ada berhubungan dengan airbag dan sebagainya, semua sudah dicek ulang dan dinyatakan oke. Jadi pada saat hari itu kita informasikan teman-teman media dan customer, dan juga dealer dan semua yang terkait adalah mengenai produk yang sudah ada di dealer dan sudah dipakai oleh customer, safety dan quality-nya tidak ada isu. Dan isu ini berhubungan dengan sertifikasi dan itu setiap negara berbeda-beda. Jadi kita berhenti production dan di negara-negara juga berhenti production adalah untuk apa? Untuk menjelaskan dulu ke pemerintah. Karena ini kan isu homologasi sertifikasi dengan pemerintah negara masing-masing. Jadi supaya pemerintah negara tidak bingung, ini ada apa gitu ya. Kita datang ke pemerintah, kita jelaskan langsung. Ini isunya seperti ini, di Jepang seperti ini, negara seperti di Indonesia seperti ini. Dan pemerintah berterima kasih kita menjelaskan. Karena tidak semua brand mungkin dengan mudah untuk menghentikan produksi dan juga melakukan hal ini. Ini suatu hal yang cukup berani menurut saya. Dan kita jelaskan dan pemerintah mengerti bahwa ini tidak ada hubungan dengan isu safety quality dan termasuk sertifikasi di Indonesia kita sudah cek bersama ini oke. Oleh karena itu di hari berikutnya, saya ingat tuh malam-malam kita rilisnya naik gitu ya. Besok harinya kita umumkan bahwa sudah bisa diproduksi lagi dan selisih berapa hari sudah bisa mulai diekspor lagi. Karena negara-negara yang penerima mobil impor dari Indonesia juga sudah melakukan hal yang sama. Ngecekkan dengan pemerintah di lokasi masing-masing dan ya itu basically sudah oke. Dan sampai hari ini, alhamdulillah ya Indonesia basically kita tetap melakukan penjualan, kemudian mobilnya tetap dipakai dan tetap diproduksi dan sebagainya. Berarti itu hanya cuman urusan sertifikasi doang betul, ya? Administrasi aja ya? Betul. Dari si quality dari mobilnya sendiri nggak ada yang salah? Betul. Berarti memang itu hanya urusan sertifikasi karena betul. ada beberapa netizen itu yang menyambungkan, lah ini kok ada masalah kenapa nggak recall gitu loh. Iya. Nah jadi, itu berbeda tadi saya katakan sertifikasi dan recall ini berbeda. Berarti yang ini cuma sertifikasi doang. Betul. Dan untuk Indonesia ya dengan regulatornya dalam hal ini pemerintah udah oke. Betul. Dalam prosesnya berarti sudah pada saat itu kembali berproduksi dan bahkan udah bisa diekspor lagi. Betul. Dan tempat yang ekspor negara yang dituju pun udah regulasinya juga udah tidak bermasalah ya berarti. Betul. Oke. Karena recall ya satu hal yang berbeda lagi, nanti saya jelaskan. Nanti kan tadi terkait ada BZ4X dan model-model lain. Nah ini yang kedua nih. Masalah yang kedua ini juga kayaknya masalah sertifikasi. Dan ini cukup sedikit menimbulkan tanda tanya yang besar. Karena ini salah satu mobil favorit di Indonesia nih. Mesin 1GD nih. Bisa dijelasin nggak? Masalahnya apa? Sertifikasinya yang menurut Toyota ini masalah sertifikasi seperti apa sih sebenarnya gitu? Jadi mungkin saya harus jelaskan dulu. Kalau tadi kan isunya ada di Daihatsu, salah satu grup dari Toyota Group. Ini juga salah satu supplier dari Toyota. Namanya TICO. TICO ini adalah supplier dari Toyota yang berhubungan kebetulan dengan engine GD engine gitu ya. Nah ini juga sama isunya adalah sertifikasi. Nah, berhubungan dengan grafik torsi. Jadi kalau teman-teman tahu kalau biasanya di dalam brosur ya, kan ada grafiknya. Ada horsepower, ada torsi. Jadi walaupun di dalam penjelasan di internal range dari torsinya itu sebenarnya oke, masih plus minus 2%, tapi di dalam grafik torsinya ini ada yang sedikit berbeda. Dan itu sudah kita cek juga di peraturan di Indonesia dan sama ya dengan kasus yang pertama kita jelaskan juga ke pemerintah. Kemudian sebelum itu pun sudah dicek safety dan quality-nya juga di TMC menyampaikan ke kita 100% tidak ada masalah. Oleh karena itu kita sampaikan pemerintah dan ke dealer dan customer sekali lagi bahwa mobil ini tidak ada masalah dan bisa digunakan. Karena ini isunya lebih banyak ke sertifikasi, apalagi tadi hanya masalah torsi ya sebenarnya. Dan torsinya pun masih within range sebenarnya. Jadi nggak perlu khawatir, customer bisa menggunakan mobil ini dengan aman. Dan setelah saya jelaskan ke teman-teman media ya mungkin sekitar seminggu yang lalu atau lebih, saya lihat juga penerimaan dari customer dan media juga sudah mengerti apa yang terjadi di kasus yang kedua ini. Karena beda dengan kasus yang pertama, mungkin orang masih bingung ya. Ini recall kah, homologasi kah, atau safety kah? Tapi di kasus yang kedua saya lihat mungkin dari sisi customer dan media sudah lebih mengerti ini adalah isu sertifikasi. Beda dengan isu-isu yang lain. Gitu. Berarti cukup gede juga ya. Cuman masalah begitu aja. Betul. Saya rasa kalau kita lihat dari rilisnya dari Toyota, dari TMC, atau mungkin komentar-komentar dari petinggi-petinggi dari TMC, saya rasa ini bentuk dari transparansi atau informasi kepada customer. Jadi tidak ada satu hal yang kita hidden atau kita simpan-simpan, nanti ketahuannya di tempat yang lain dan lain sebagainya. Justru Toyota menyampaikan secara proaktif kepada publik
dan menginformasikan ini kepada publik. Harapannya supaya menjadi jelas. Oleh karena itu saya hari ini setuju nih dengan Mas Jambul, kita perlu sharing komunikasi dengan customer supaya customer lebih jelas. Oh, ternyata di isu mobil itu ada beberapa hal, ada isu homologasi atau sertifikasi, ada recall. Jadi kita jelas dan kedepannya akan lebih baik lagi. Tadi sempat ngobrol sebelum acara ini kan, zaman dulu mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, orang dengar recall aja itu udah, wah ini apa aib. gitu ya. Suatu hal yang sangat negatif dan jelek. Tapi sebaliknya satu hal yang positif. Jadi saya rasa menyampaikan informasi sertifikasi maupun recall itu adalah satu hal yang positif karena menyampaikan dengan terbuka, transparan. Ini loh isunya, ini loh produknya, dan lain sebagainya. Jadi kami di Toyota Group tidak punya kekhawatiran untuk menyampaikan satu hal kalau memang ada satu hal yang terjadi. Karena tujuannya apa? Transparansi dan kemudian ada follow up improvement ke depannya. Berarti artinya kalau misalnya itu menyangkut sertifikasi, itu bukan berarti ujungnya harus recall ya? Belum tentu. So far tidak ada hubungannya. Karena hubungannya homologasi itu sudah kita cek yang berhubungan dengan tadi ya, dengan safety, dengan quality udah dicek dan itu tidak ada masalah gitu. Jadi ini pure masalah sertifikasi aja. Oke. Tadi kan sertifikasi. Nah, itu nggak ada hubungannya sama recall. Tapi ini ada recall nih. Setelah nggak jauh dari informasi tentang GD itu, Toyota merecall BZ4X yang ada di Indonesia. Bisa jelasin nggak tuh? Ya, jadi ya rame juga sih. Saya tahu memang waktu kita melakukan informasi recall BZ4X, kita sudah mengantisipasi pasti akan muncul banyak pertanyaan, termasuk yang recall hari ini ya. Tadi ada beberapa produk. Jadi sebenarnya yang kita sebut dengan recall tadi ya, recall itu artinya adalah ini bukan dari customer input tapi dari informasi dari kita, apakah itu dari pabrikan, apakah dari development, apakah dari dealer gitu ya, bahwa ada possibility dan itu belum tentu terjadi di Indonesia, mungkin findingnya bisa di negara lain. Ada possibility bahwa ada produk ini akan menimbulkan satu masalah tertentu, possibility ya. Jadi even possibility pun untuk memastikan 100% tidak terjadi problem ini dilakukan adalah recall. Dan recall adalah satu hal bentuk dari kewajiban dan juga satu proaktif dari kami, dari tanggung jawab dari produsen lah gitu ya. Nah, BZ4X ada indikasi dan kita cek sebenarnya di Indonesia seluruh customer kita tidak pernah mengalami hal ini. Jadi ada indikasi ada softwarenya yang perlu di up to date supaya layaran ini tidak terjadi tiba-tiba ada blank gitu. Oh, tiba-tiba mati? Tiba-tiba blank. Nah, jadi ini mungkin dilihat, dicek di negara lain ternyata ada possibility seperti itu. Jadi software perlu diupdate, maka kita melakukan recall, jadi memanggil seluruh customer BZ4X untuk segera dilakukan update dari softwarenya. Seperti itu. Jadi nggak ada hubungannya, apalagi BZ4X lebih nggak ada hubungannya lagi tadi dengan produk-produk yang di Daihatsu maupun yang dari Tico tadi. Oh, berarti yang di BZ4X ini emang pure untuk update software. Betul, update software. Itu termasuk recall, bukan yang perawatan kayak misalnya beda. Oh, beda ya? Beda. Kalau update software untuk perawatan itu kan umum. Tapi kan untuk memastikan bahwa tidak terjadi masalah di produk yang sudah ada di tangan customer. Wah, karena nih mobil-mobil mewah nih ada beberapa brand lain ya yang sering kejadian gitu juga. Cuman ya nggak tahu ya, karena tadi budaya recall belum semua brand di Indonesia itu mau menginformasikan kepada konsumennya. Jadi kalau bahasa kita tuh ini silent recall. Diem aja, tinggal misalnya dia lagi servis langsung aja dibenerin ininya begini gitu. Berarti ini memang udah menjadi salah satu bentuk transparansi dari Toyota untuk menjaga kepercayaan si konsumen. Betul. Kita lakukan udah lama Mas Jambul, secara proaktif ini saya rasa udah puluhan tahun lah kita lakukan dan sudah banyak sebenarnya produk yang kita recall dan memastikan bahwa ini baik gitu. Dan kita juga survei ke customer, bagaimana respon customer mengenai recall. Rata-rata positif pastinya sebagian besar karena mereka merasa bagus nih, sebelum terjadi masalah, ada bunyi-bunyi atau ada problem, ini udah diperbaiki dulu dan free of charge. Nggak ada masalah. Kalau customer ada kesulitan, kalau perlu mobilnya kita jemput, kalau kita towing juga nggak ada masalah. Jadi bagaimana membuat customer convenient dan menggunakan produk Toyota. Jadi mereka nggak khawatir ke depannya kalau beli mobil Toyota nggak usah khawatir. Ada warranty-nya, ada tanggung jawabnya juga gitu. Iya, makanya ini sebuah bentuk tanggung jawab ya dari produsen terhadap konsumennya. Nah, yang menarik nih yang hari ini sebenarnya Pak Anton. Ujungnya nih yang ini nih. Jadi ada merecall 1, 2, 3, 4, 5 model. Bisa dijelasin nggak nih?
Ya. Tentang recall yang dilakukan ini. Kenapa tiba-tiba banyak banget gitu? Apa ditungguin kah? Barengan sekalian atau memang ya begitu adanya? Bisa dijelasin nggak? Ya boleh dibilang ya kebetulan ya. Kebetulan memang dari TMC sudah ada announcement mengenai recall ini gitu ya. Jadi mungkin saya perlu informasikan yang disebut dengan recall itu aktivitasnya apa aja dari sisi manufacturer atau dari sisi distributor. Pertama adalah sebelum kita umumkan ke publik, kita informasikan dulu ke pemerintah. Bahwa ada recall seperti ini, problemnya ini, kemudian solusi ini, dan lain sebagainya. Oh ini dilaporkan dulu ke regulator ya berarti betul. ya? Dan itu pasti kan ada tahap-tahapannya. Jadi mungkin ada tahap verbal, ada tahap officialnya, kita ada official surat juga gitu ya. Kemudian kedua kita pastikan juga bahwa kesiapan dari seluruh bengkel kita. Dari sisi skillnya, alatnya, spare partnya juga sebagian besar udah available. Apalagi mungkin ada yang bertanya juga ya, kenapa kok kadang-kadang negaranya lebih cepat atau lebih lambat gitu ya? Nah, iya. Nah, itu kan ada faktor satu, volumenya seberapa besar. Kedua, negara itu seberapa luas gitu ya. Kalau volumenya besar, pastinya kita harus siapkan dulu spare partnya dalam jumlah yang cukup. Kedua, Indonesia kan luas ya. Dari Aceh sampai Merauke, kita harus siapkan juga di kantong-kantong tertentu, depo-depo tertentu, spare partnya siap, orangnya juga siap. Karena kita nggak mau customer datang, wah ternyata spare part belum ada. Customer datang, alatnya belum ada. Jadi recall itu memang berdasarkan dari timing, kesiapan dari masing-masing negara, kita akan umumkan kepada publik. Nah kalau yang Sienta tuh ada masalah dengan pilar ya kalau nggak salah ya. Ya, Sienta Terus betul. Avanza sama Veloz tuh di pintu depan sama side impact beamnya juga ada. Terus juga Vios dan Yaris Cross. Nah, ya mungkin para teman-teman udah baca ya dari artikel-artikel yang keluar tadi pagi. Mungkin bisa dikasih sekilas aja, cepat aja kira-kira apa dan gimana mereka harus ibaratnya gimana mereka harus kalau mau nyerahin mobil ini ke bengkel tuh seperti apa? Runutannya kira-kira seperti apa tuh kalau recall di? Jadi khusus untuk customer yang terlibat sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena nanti dari pihak dealer akan proaktif melakukan komunikasi kepada customer. Tapi kalau memang pengen lebih yakin, silakan kontak ke dealer authorized kami atau datang langsung ke bengkel juga bisa dilayani juga untuk dicek apakah produk ini masuk atau tidak ke dalam recall. Karena recall itu kan ada periode waktu tertentu gitu ya. Jadi contohnya misalnya tadi yang front door side impact Avanza dan Veloz itu hanya produksi 4 November sampai 24 November. Jadi itu tahunya dari mana tuh? Karena memang ada batch yang berhubungan dengan item tersebut adanya di hari-hari produksi tersebut gitu. Jadi di luar itu untuk tahu bahwa mobilnya itu kena recall atau enggak, dia itu tadi nanti ada komunikasi nanti dari dealer kami kepada customer atau customer bisa datang kontak ke bengkel kita atau ke workshop kita nanti akan dibantu juga. Atau mungkin dikasih tahu nomor rangka ini dikasih tahu atau nanti akan kita kasih tahu ke customernya. Oh gitu. Paling mudah sebenarnya kontak kepada kami juga bisa ke Toyota Astra Motor. Kita juga punya hotline, bisa dicek juga apakah memang terlibat atau tidak. Jadi itu prosedur prosedur yang normal lah gitu loh. Nah kembali ke pertanyaan yang tadi itu, ini itemnya apa sih isunya gitu ya. Nah di Sienta itu adalah ada di pilar depannya, di pilar bagian depan itu ada klip itu kan ada sealant-nya gitu ya. Nah sealant-nya di kasus-kasus tertentu dan ini di Indonesia belum pernah terjadi juga, itu bisa mengalami sealant-nya ada bocor. Jadi namanya sealant bocor, airnya masuk ke beberapa bagian mobil, nah itu kan pasti ada risiko terhadap electrical gitu ya. Nah untuk menghindari isu dari electrical itu, maka sealant-nya perlu dicek lagi, perlu di-improve lagi supaya memastikan ini tidak bocor. Walaupun sebenarnya sudah dijual sejak lama ya, ini kan timingnya Juni 2016 sampai April 2020. Unit-unit yang terlibat gitu ya. Udah habis dong garansinya sebenarnya? Sebenarnya garansi udah habis, tapi ini tetap kita free-kan, dan karena ini kan bagian dari tanggung jawab kita juga. Repair lead time-nya nggak lama, sekitar 2 jaman, jadi customer tinggal datang, titip mobil nanti akan diperbaiki. Jadi, dan kebetulan kita sudah cek ke seluruh dealer kita, tidak ada customer yang so far yang komplain atau isu mengenai hal ini. Jadi ini adalah benar proaktif gitu ya, untuk memperbaiki gitu ya. Nah yang kedua, nah ini mungkin menarik dari sisi customer atau media karena ini similar atau mirip bagiannya dengan yang tadi homologasi yang di depan tadi gitu ya. Nah di bagian kedua ini adalah Avanza Veloz front door side impact beam. Nah ini kan kebetulan ada nih sempat ada isu juga di negara lain mengenai homologasi atau sertifikasi. Jadi saya tegaskan lagi ini tidak ada hubungannya sama sekali. Tadi yang saya jelaskan ini periodenya juga terbatas hanya produksi tanggal 4 sampai tanggal 24 November di tahun lalu. Baru saja di tahun lalu 2023. Jumlah unitnya juga nggak banyak, hanya sekitar 4 ribuan unit. Dan ini bisa di-repair dalam bentuk
ini lebih banyak memastikan kondisi dari welding repair dari set impact beam. Jadi kalau itu bisa diperbaikin, jadi kita bisa pastikan bahwa ini tidak akan ada masalah nanti ke depan. Jadi sekali lagi ini berbeda ya, isu yang disertifikasi apa, sertifikasi ini isunya adalah lebih banyak ke welding issue gitu ya, yang kita perbaikin. Welding itu kan yang cantuman las itu ya? Betul, cantuman lasnya. Jadi memang dicek ada possibility. Sekali lagi ini ada possibility, kita nggak melihat satu masalah. Ada possibility, jadi untuk memastikan bahwa tidak ada problem, ini juga diperbaiki. Nah yang terakhir, model-model ini terkait ada tadi selain Avanza Veloz, juga ada tadi ada Yaris Cross dan Vios juga ya. Ini adalah lebih banyak ke front shock absorber ya. Jadi suspensi bagian depan, itu ada nutnya untuk mengencangkan. Nah ini kita sudah mengecek bahwa ternyata ada perlu di tightening lagi, perlu diperkuat lagi, itu aja. Nah ini adalah produksi tahun Oktober 2021 sampai September 2023. Jadi aktivitasnya adalah nanti pengencangan, retightening. Jadi cepat sekali, jadi setengah jam juga udah selesai. Lah kalau udah ganti shock breakernya gimana Pak Anton? Ya kita kan cek juga sekalian, nggak ada masalah. Oh gitu. Kita kan cek juga sekalian untuk memastikan ini oke. Tapi umumnya biasanya model-model ini kalaupun ada mungkin Mas Jambul kali ya mungkin yang hobi mobil gitu ya. Rumah saya agak begitu-begitu kan, shock breakernya nggak bisa lama biasanya. Betul. Jadi ya ini mungkin beberapa hal cukup banyak informasi hari ini, tapi harapan saya cukup jelas buat customer bahwa ini beda gitu ya dengan isu yang sertifikasi dengan isu yang ini gitu. Ini benar-benar pure adalah isu recall, ya sama dengan recall sebelumnya. Ya cuman kebetulan yang tadi yang Avanza Veloz pas di negara lain, cuman memang nggak ada hubungannya. Betul. Kalau dibaca sekilas seolah-olah ada hubungannya, tapi secara teknis dan real itu memang tidak ada hubungannya. Oh, jadi memang yang sertifikasi itu hanyalah sifatnya informasi yang disampaikan untuk menyamakan dengan apa yang ada di mobil. Betul. Lalu kalau yang recall ini memang ada mungkin possibility. Ada possibility. Jika tidak dilakukan sedikit perbaikan, dia akan merembet ke yang lain-lain. Betul. Gitu ya. Betul. Berarti ya banyak yang tanda kutip, wah Toyota memalsukan data. Toyota ini, terus ini udah jelas-jelas di sana ada masalah dengan GD, 1GD, kenapa nggak di recall gitu kan? Nah berarti kalau misalnya Pak Anton bilang tadi, kalau di recall tuh apanya juga yang mau dibenerin kan? Betul, karena nggak ada satu hal dari sisi quality, safety, atau item-item yang akan membahayakan customer atau yang akan merugikan customer gitu. Kalau ada ya pasti kita akan melakukan recall. Karena semua informasi tadi ya, kalau kita sebut dengan peraturan homologasi, apa-apa hal-hal informasi yang sudah kita sampaikan ke pemerintah dari sisi misalnya tadi engine, safety, dan lain-lainnya masih sesuai dan sudah dibuktikan juga memang sesuai dan memang safety quality juga sudah kita cek juga gitu. Itu efeknya cuma data aja ya? Betul. Pelaporan data dari kendaraan itu sendiri betul. Tidak ada hubungannya dengan spek, dengan nggak ada. Hasil ya kalau misalnya ya torsi kan harusnya torsinya segini jadi segini. Betul. Jadi digede-gedein atau dikecil-kecilin nggak ada ya? Nggak Jadi ada, memang nggak ada perubahan. Jadi kayak tadi misalnya JD Engine, apakah torsinya di brosur itu berubah? Nggak ada perubahan karena masih dalam within range yang diterima oleh homologasi. Karena kan pengukuran tadi ya, torsi itu kan nggak bisa 100% sama terus. Ada kondisi suhu tertentu, pasti ada plus minusnya, dan itu memang diperbolehkan baik secara peraturan Indonesia dan negara lain. Kita kembali ke yang JD Engine misalnya tadi. Jadi itu sudah dibuktikan dan memang basically oke dan sudah kita sampaikan ke pemerintah juga. Jadi ya kita sangat respect ya pemerintah kita, balance gitu ya. Satu sisi mereka juga ingin mendukung industri, tapi mereka juga memastikan safety dan quality customer. Mungkin banyak orang tidak tahu, tapi banyak sekali pertanyaan, request, dan diskusi yang kita lakukan dengan pemerintah untuk memastikan bahwa ini dilakukan dengan baik. Jadi ya bravo juga dengan pemerintah yang sangat concern dan sangat cek lah mengenai hal ini juga. Tapi yang tadi juga disampaikan bahwa kadang kita mendapatkan informasi ini dari berita negara-negara lain. Gitu. Betul. Ada kesan waktu itu, kok Toyota Indonesia lambat banget ya? Yep. Ternyata segitu panjangnya ya. Betul. Dapat data atau mungkin memang udah sama-sama kan pasti komunikasi antara negara satu dengan negara lainnya. Dia harus cek dulu, lapor dulu ke pemerintah, baru setelah itu persiapan dealer dan bengkel-bengkel yang lainnya begitu baru diumumkan ya. Betul. Berarti nggak semerta-merta misalnya walaupun dari ASEAN di Filipina recall hari ini, nanti seminggu kemudian bukannya berarti lambat, tetapi memang ada
Ada prosedur atau persiapan yang kita pastikan untuk apa? Untuk kepentingan customer juga. Karena kan kita nggak cuma buru-buru menginformasikan, terus customer-nya misalnya datang ke bengkel kita, ternyata belum siap dari sisi orangnya, spare part-nya, atau mungkin alatnya gitu. Jadi kita harus pastikan dulu. Karena beda ya mungkin dalam kasus misalnya ada yang membandingkan kita mungkin dengan Filipina gitu ya. Dengan Filipina ya jumlah unitnya jauh lebih sedikit. Kita jumlah unitnya cukup besar. Kemudian dari sisi persiapan juga mungkin dari sisi kepulauannya, walaupun sama-sama kepulauan kan lebih terjangkau. Kalau kita kan dari hulu ke hilirnya dari Aceh Merauke, jadi harus siap. Oke. Wah lumayan juga nih, berarti udah semoga juga sahabat kompas.com tercerahkan ya dengan ini. Sebenarnya masalah itu ada, ya nggak bisa disangkut pautin semuanya lah ya. Ada yang masalah sertifikasi, pengumpulan data, dan benar-benar ada yang recall yang berkaitan dengan komponen atau alat-alat yang terdapat di mobil yang tadi Pak Anton bilang ada possibility. Ya sebenarnya kalau saya yang biasa yang kayak seal tadi sih sebenarnya nggak pengaruh ya. Seal juga bunyi-bunyi juga enggak, apa juga enggak. Tapi tadi menarik juga Pak Anton bilang kalau dilihat secara makro keseluruhan benar juga nanti ada yang rembes air situ masuk, kita nggak pernah lihat. Mungkin hari itu hujan nggak berasa. 3 tahun 4 tahun kemudian lama-lama ini juga ibaratnya terkikis masalah di elektronik. Ya kepikirannya sampai ke situ gitu. Karena jujur ya Sienta ini kan apalagi yang beli di tahun 2016, sekarang kan 2024 sudah 8 tahun. Sebenarnya sudah bukan responsibel dalam tanda kutip warranty dari Toyota, tapi kita melihat bahwa ini penting dan ini adalah buat safety customer. Bahkan ini mungkin sudah pengguna mobil second-nya atau mungkin bahkan pengguna ketiganya gitu ya. Tapi kita mau memastikan bahwa ini penting, bahwa ini Indonesia lagi musim hujan dan musim hujannya cukup lebat-lebat, jangan sampai nanti ada problem. Iya. Oke, menarik juga nih. Mudah-mudahan sahabat kompas.com mendapatkan informasi, tercerahkan lah. Ibaratnya memang ya masalah selalu ada dan ya namanya mobil benda-benda ini pasti akan ada kekurangannya juga ada kerusakannya, tapi penting bagi kami semuanya konsumen dan juga pembaca yang ada di rumah juga memastikan bahwa ya ada masih perhatian dari produsen, bukan cuma jual putus mobil setelah itu udah garansi hilang udah nggak mau. Oke, tapi sebelum ditutup nih Pak Anton nih, ini kan kita lagi panas nih, panas lagi. Jadi kalau yang lain-lain panasnya masalah pemilu, kalau kita nih di otomotif nih mau ada perhelatan pameran nasional nih. Nah, boleh dikit aja Pak Anton kasih clue, ada barang baru kah, ada apa, dan mungkin kalau yang saya ingat tahun lalu nih Toyota Jail ya, sahabat kompas.com. Jadi dia hari pertama ditampilin mobilnya, produknya ditampilin, tapi hari kedua tiba-tiba hilang. Nah, apakah tahun ini ada juga Pak Anton? Surprise buat konsumen di Indonesia? Ini bocoran ya, jadi tapi bukan bocor karena hujan yang tadi ya. Jangan. Karena khusus buat Mas Jambul nih, buat teman-teman penonton podcast juga. Jadi memang tanggal 15 ya. Jadi 2 hari lagi kita akan melakukan aktivitas perhelatan yang luar biasa, motor show di awal tahun. Jadi bocorannya kita akan ada launching produk baru. Jadi pasti ada launching produk baru. Satunya berhubungan dengan elektrifikasi, ada hybrid di sana. Kedua, kita ada satu launching lagi untuk produk yang jiwa muda, yang GR-nya juga nanti. Kemudian ada beberapa kejutan lagi. Nah, ini berhubungan kejutan-kejutan yang berhubungan. Kenapa? Karena kan pelatihan dari tidak hanya pemerintah, tapi konsumen kita, apalagi pengunjung dari motor show ini terhadap lingkungan ya. Jadi bagaimana solusi dari Toyota untuk memberikan yang kita sebut dengan multi pathway kepada customer. Tadi kan ada launching hybrid, kita punya mobil plug-in hybrid, ada BEV, dan ada pilihan-pilihan lain. Nah, pilihan lain itu apakah itu misalnya fuel yang mungkin terbarukan gitu ya, mudah untuk terbarukan, beda dengan fossil fuel gitu ya. Kita kan sudah tampilkan di tahun lalu misalnya bagaimana mendapatkan fuel dari sawit gitu misalnya ya. Kemudian ini ada satu lagi yang kita lagi study berhubungan dengan hidrogen. Nah, ini yang menarik ke depannya. Nah, kita lagi mempersiapkan dan nanti silakan nanti akan datang ke sana untuk melihat bagaimana persiapan dari teknologi-teknologi yang baru ini. Bocorannya sampai di situ dulu. Karena lebih dari situ berbahaya. Saya nunggu kepleset sebenarnya. Ini karena
Mungkin udah agak lelah ya Pak Anton ya menghadapi teman-teman wartawan ya. Nelpon apa segala macam. Saya juga berharap tadi ada kepleset gitu sebutin apa ya, mungkin nanti tungguin aja ya, kita akan cari-cari hidrogen apa ya yang dimainin sama Toyota kira-kira. Berarti produk-produk baru ada di sana dan pasti promo pasti ada ya. Walaupun di awal tahun kan menjelang Lebaran. Ya. Jadi akan ada hal-hal untuk program yang menarik, baik dari sisi sales dan juga after sales. Nanti kita akan luncurkan nanti di hari pertama dari Motorshow. Terima kasih banget Pak Anton. Sama-sama. Ini semoga juga sahabat kompas.com bisa mendapatkan informasi yang benar-benar sebenarnya masalah itu seperti inilah. Jadi jangan ambil dari sumber-sumber yang gak jelas, mendingan pantau aja terus artikel-artikel di kompas.com, otomotifkompas.com, dan juga di YouTube karena kita menampilkan berita yang sudah terkonfirmasi dan terpercaya. Seperti saat ini sahabat kompas.com mendengar langsung dari sumbernya, dan pertanyaan-pertanyaan yang tadi itu adalah pertanyaan-pertanyaan wakil dari apa yang dilempar oleh teman-teman netizen di sosial media ataupun di kolom komentar di artikel otomotifkompas.com. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Anton. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa subscribe dan aktifkan notifikasinya juga supaya sahabat kompas.com selalu update dengan informasi terkini, dan juga kalau ingin memberikan kritik atau pesan atau mungkin ingin mengetahui informasi sesuatu, langsung komen di kolom di bawahnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Salam.